Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Anak soleh-soleh sekalian, apa kabar hari ini? Saya berharap semoga anda sekalian sehat-sehat selalu dan senantiasa diberikan kemudahan dalam belajar di rumah. Hari ini kita akan video pembelajaran tema 2, subtema 1, pembelajaran 2 dan 3 insyaallah. Tapi sebelum kita belajar, marilah kita sama-sama berdoa semoga apa yang kita akan pelajari sebentar bisa bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik, anak-anak sekalian, hari ini kita akan masuk di pembelajaran manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia, pembelajaran 2. Bagi yang sudah punya buku, silakan dilihat bukunya pada halaman 10 ya. Nah, di halaman 10 ada Edo, Siti, dan Beni sedang bermain di rumah Dayu. Dayu menunjukkan sebuah majalah yang di dalamnya ada cerita dongeng. Nah, ngomong-ngomong cerita dongeng, anak-anak sekalian pasti sudah pelajari dongeng di kelas 2 dan juga kemarin Ustadz Amir juga mengajarkan tentang dongeng. Tahu nggak apa itu dongeng, anak-anak sekalian? Dongeng adalah apa, ayo? Jadi dongeng itu adalah sebuah cerita karangan yang berdasarkan hayalan dari si pembuat cerita tersebut. Jadi dongeng itu tidak benar dan tidak nyata adanya. Gitu. Saya ulangi, jadi dongeng adalah sebuah cerita yang berdasarkan hayalan dari si pembuat dongeng tersebut. Ya, cuma sebatas hayalan. Tetapi di dongeng tersebut biasanya itu mengandung pesan atau pelajaran yang bisa diambil dari kisah yang diceritakan di dongeng tersebut. Seperti yang Ustadz Amir jelaskan kemarin, ada cerita tentang pemuda dan pohon apel. Nah, tentu di situ juga ada pelajaran-pelajaran yang bisa diambil tentunya. Nah, baik anak-anak sekalian, silakan anak-anak sekalian, kita akan lanjut untuk melihat dongeng apa sih hari ini. Judulnya itu Pengembara dan Sebuah Pohon. Nah, Ustadz tidak perlu bacakan dongengnya, tapi harapan Ustadz itu anak-anak sekalian membaca seluruh dongeng ini. Nah, dongeng ini itu dikarang oleh Aesop. Nah, inilah cerita dongeng, bisa juga anak-anak sekalian lihat di halaman 11 di buku tema 2 ini. Silakan Anda baca di rumah karena nanti ada soal yang berkaitan dengan dongeng yang Anda baca. Nah, setelah membaca dongeng tersebut, pertanyaannya, Ustadz, apa pelajaran yang bisa diambil dari dongeng tersebut? Apa pelajaran yang bisa diambil dari dongeng tersebut? Contoh, bagaimanakah sikap kita sebagai manusia terhadap tumbuhan? Apakah kita harus nakal begitu? Ataukah kita harus menghargainya? Atau kita harus merawatnya? Dan lain-lain sebagainya. Itu. Jadi, saya ulangi, soalnya adalah apa pelajaran yang bisa kita ambil dari dongeng tersebut. Oke. Selanjutnya
Setelah kita mendengarkan membaca dongeng tadi, kita akan lihat percakapan antara Benny dan ayah Benny. Baik, kita mulai ya. Kata Benny, kenapa ayah sering mengucapkan terima kasih? Berterima kasih itu termasuk orang yang selalu bersyukur. Apa hubungannya berterima kasih dan bersyukur ya? Ayah Benny, ada dong. Berterima kasih itu salah satu cara kita bersyukur. Orang yang selalu bersyukur adalah orang yang rendah hati. Kebalikannya, orang yang tidak bersyukur adalah orang yang sombong. Nah, Benny, apa kita juga berterima kasih kepada tumbuhan dan hewan? Bagaimana caranya? Kata Benny. Kata ayah, iya, kita juga perlu berterima kasih kepada tumbuhan dan hewan. Caranya berbeda dengan cara kita berterima kasih kepada manusia. Ibu, jika kita berterima kasih kepada tumbuhan, maka kita merawat tumbuhan dengan baik. Tumbuhan diberi pupuk, air, dan sinar matahari yang cukup. Kita juga tidak memetik bunga dan daun sembarangan. Benny, bagaimana cara berterima kasih kepada hewan? Cara berterima kasih kepada hewan yaitu dengan menyayangi hewan. Kita memberi makan atau minum hewan-hewan. Kita tidak menyiksa hewan. Orang yang pandai bersyukur akan disukai teman-teman. Tuhan juga mencintai orang yang pandai bersyukur. Nah, bentuk lain dari sikap bersyukur adalah menjaga kesehatan tubuh ya, anak soleh-soleh sekalian. Menjaga kesehatan tubuh itu bisa dengan tentu berolahraga, menjaga pola makan makanan yang sehat, makan sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, misalnya tidak makan sambil berlari, juga tidak minum sambil berdiri, tidak meniup makanan yang panas. Tentunya ini membuat juga tubuh kita semakin sehat. Nah, tubuh kita juga sehat tentu dengan menghirup udara yang segar gitu. Menghirup udara yang mengandung banyak oksigen. Nah, oksigen ini dihasilkan oleh tumbuhan di sekitar kita tentunya, atau tanaman di sekitar kita. Jadi tumbuhan itu menghasilkan oksigen, dan oksigen itu kita sangat butuhkan sebagai bahan yang kita hirup untuk masuk ke dalam tubuh kita supaya kita tetap bisa hidup. Nah, orang yang kekurangan oksigen bisa sesak napas atau malah bisa jadi meninggal karena kita sangat memerlukan oksigen untuk bernapas. Sementara oksigen tadi dihasilkan oleh tanaman. Jadi, tanaman di lingkungan sekitar kita itu banyak memberikan kontribusi atau memberikan banyak manfaat kepada kita. Jadi harus kita jaga. Tentu dengan juga kita berolahraga, juga kita merawat tumbuhan sehingga tumbuhan tumbuh subur dan menghasilkan banyak oksigen, maka kita akan tumbuh dengan sehat tentunya. Selanjutnya, pertanyaannya Ustadz adalah yang sesuai dengan percakapan tadi. Pertama, bagaimana cara kita berterima kasih kepada tumbuhan? Oke, nomor 1 adalah bagaimana cara kita berterima kasih kepada tumbuhan. Yang kedua, bagaimana cara kita berterima kasih kepada hewan. Jadi 2 pertanyaan ya, yang ada hubungannya tadi dengan percakapan antara Benny, ibu, dan ayah Benny. Selanjutnya kita akan melangkah ke pembelajaran 3. Silakan dibuka bukunya halaman 19. Allah menciptakan banyak tumbuhan, dan kita sebagai manusia juga sebagai umat muslim, kita harus banyak-banyak bersyukur
terhadap apa yang diciptakan oleh Allah SWT. Semua dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia. Tumbuhan yang semua bagiannya dapat berguna yaitu pohon kelapa. Nah, pohon kelapa ini merupakan salah satu tumbuhan yang tentu diciptakan oleh Allah SWT. Nah, pertanyaannya, tahukah Ananda sekalian asal mula buah kelapa? Nah, kita akan melihat sebuah dongeng lagi tentang asal mula buah kelapa. Nah, jadi Ustadz ingatkan lagi bahwa dongeng itu hanyalah sebuah cerita yang berdasarkan hayalan dari si pembuat dongeng. Jadi, ini adalah hanya berbentuk hayalan saja ya. Seorang laki-laki mendaki gunung yang tinggi. Ia ingin mengunjungi penyihir sakti. Penyihir sakti mempersilakan laki-laki itu masuk ke pondoknya. "Wahai penyihir sakti, ada sesuatu yang ingin kumohon darimu," kata laki-laki itu sambil menunduk dengan hormat. "Aku ingin diberi sesuatu olehmu agar aku menjadi seseorang yang sangat berguna bagi setiap orang." "Permintaanmu cukup bagus," sahut si penyihir sakti ini. Ia mengeluarkan sebuah kotak hijau yang kecil, dan penyihir berkata, "Kau baru boleh membukanya jika kau sudah tiba di rumah." Laki-laki itu menerima kotak hijau tersebut dengan perasaan gembira. Setelah mengucapkan terima kasih, dia berjalan menuruni gunung. Di tengah perjalanan ia tergoda untuk membuka kotak hijau itu. Ia ingin melihat apa isinya. Namun, ia tidak jadi membukanya. Saat ia ingat pada pesan penyihir sakti ketika tiba di kaki gunung, lagi-lagi ia tergoda ingin melihat isi kotak hijau tersebut. Ia lalu membuka kotak hijau itu. Tiba-tiba laki-laki itu berubah menjadi pohon yang daunnya panjang dan buahnya besar-besar. Terdengar suara penyihir sakti dari puncak gunung. "Karena kau tak mematuhi kata-kataku, kau berubah menjadi pohon kelapa. Namun permohonanmu tetap terkabul. Engkau sangat berguna. Tiap bagian darimu berguna bagi manusia. Daunmu, buahmu, dan batangmu dapat dimanfaatkan manusia." Sejak saat itu, pohon kelapa cepat berkembang biak sehingga bisa dijumpai di mana-mana. Orang menghargai pohon kelapa karena banyak gunanya. Selanjutnya, tentu pertanyaan Ustadz lagi, apa pesan yang terdapat pada dongeng asal mula buah kelapa? Atau apa pelajaran yang bisa diambil dari dongeng asal mula buah kelapa? Nah, baik, saya kira itu pelajaran hari ini. Terima kasih banyak sudah menyaksikan. Semoga Ananda tidak bosan-bosan untuk menyaksikan video kami dan belajar melalui video, tentu dengan pendampingan orang tua Ananda sekalian yang tentu banyak mengarahkan Ananda sekalian. Terima kasih. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.